Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan sumber biaya operasional asuransi syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Aryasma Kurniawati, NIM 630111984. Kemudian dua teman saya yaitu Cindy Claudia, NIM 630111999 serta Ihda Aiza, NIM 63011190105. Yang pertama kita akan membahas mengenai biaya operasional. Biaya operasional merupakan suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan agar proses produksi atau suatu kegiatan perusahaan dapat terus berjalan dengan baik. Pengertian lain tentang biaya operasional itu sendiri merupakan peran penting yang dicakup oleh suatu perusahaan agar dapat berhasil, yaitu untuk memperoleh laba operasi. Jadi, biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan ketika akan melakukan berbagai kegiatan di perusahaan. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai sistem operasional asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah ta'awun atau tolong-menolong. Dalam operasionalnya, asuransi syariah telah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabaruk untuk menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta. Setiap peserta memberikan donasi kepada pengelola atau perusahaan, kemudian pengelola memberikannya kedua rekening tersebut, yaitu rekening tabaruk atau rekening bersama dan rekening pribadi peserta. Jika peserta berisiko sakit, kecelakaan, atau kematian, klaim akan dibayarkan atau diambilkan dari rekening tabaruk. Melalui mekanisme ini, jelas terlihat bahwa setiap peserta berkontribusi terhadap peserta yang terkena risiko. Dalam asuransi syariah, tidak ada yang namanya untung dan tidak ada pula yang namanya rugi. Baik, selanjutnya pada slide keempat ada sumber biaya operasional asuransi syariah. Yang pertama ada bagi hasil surplus underwriting, yaitu bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting yang dibagi secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk produk-produk non-saving dalam asuransi jiwa, surplus diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi produk. Yang kedua ada bagi hasil investasi, adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana, rekening tabungan peserta maupun dari dana tabaruk. Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelolaan atau perusahaan asuransi. Dana pemegang saham, ya, dana yang disiapkan oleh pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan. Jadi beserta hasil nanti investasi atas dana tersebut, atau dengan kata lain akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham. Yang selanjutnya D, loading atau kontribusi biaya. Jadi loading ini adalah kontribusi biaya yang dibebankan pada peserta yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, loading dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas pengetahuan peserta dan terutama diperuntukkan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpeluang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market. Pengertian biaya loading pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian peserta premi itu
sebesar 20% sampai dengan 30% dari premi tahun pertama. Biaya tersebut terutama diperuntukkan untuk komisi agen dan biaya pengalihan atau inkaso. Data dari Suseo Syariah Tafakul Malaysia mengatakan bahwa paradigma asuransi syariah ini asuransi dijual bukan dibeli, harus diubah karena inilah yang menjadi dasar bagi asuransi konvensional untuk membebankan kepada peserta. Karena itulah dalam konsep tafakul atau asuransi syariah ini yang menggunakan prinsip al-mudharabah, seluruh biaya-biaya atau manajemen ekspeditur ditanggung oleh pemegang saham. Jadi pemegang saham punya dana sendiri dan dari dana peserta yang disebut operasional yang digunakan untuk gaji, upah, sewa, gedung, biaya, peralatan, dan sebagainya. Nah, karena itu jika menggunakan sistem agensi maka akan mengambil komisi dari kumpulan dana peserta tafakul. Lalu dengan demikian untuk saat ini tidak mungkin konsep agensi ini dapat ditinggalkan sampai sosialisasi asuransi syariah berhasil, tetapi pada saat bersamaan dengan konsep ini loading ditanggung perusahaan bukan peserta. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.